warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Senyum ceria jadi juara Allah. Diulangi ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Jadi juara Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam Zoom ini. Yang kemarin kita juga bertemu dengan PTM ya, dengan tatap muka. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan duduknya yang bagus, kita berdoa. Tidak ada yang nyambi ya kalau berdoa ya. Dan jika berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca doa ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kerelaan. Doa di sodari bayasirli amri ikrar kerelaan raditu bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'an doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahna ilaha illallah ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Bu Retno mau melihat mutabaah kalian, siapa yang pagi hari ini melaksanakan sholat subuh? Coba angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Mbak Isafira, Mbak Dani, ya Mas Aziz, Iza, ya alhamdulillah ya banyak ya. Oke, Mbak Zizi, Mbak Naura, Mas Gaid, ya Mbak Adisa. Ya alhamdulillah semuanya sudah semakin lebih baik ya, dan itu harus kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, siapa yang sudah sholat duha pagi hari ini? Ya, Masya Allah, ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang belum
Nanti setelah Zoom ini, guys, setelah Zoom ini kalian masih bisa melaksanakan sholat duha. Terima kasih ya yang sudah melaksanakan. Semoga istiqomah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, siap. Sudah siap? Pagi hari ini untuk belajar. Ya. Coba tepuk semangat. Ingat. Gimana belum kompak? Yuk sekali lagi. Biar tidak ngantuk ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Ada yang belum mandi pagi hari ini? Belum. Oh ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Aku udah belum. Sudah sarapan ya? Oh, ada yang belum, ya Allah. Ya, nanti ya ada yang sudah, alhamdulillah. Ya, yang belum nanti bisa sarapan ya setelah Zoom ini. Tapi selesainya jam berapa, Bu? Oh, nanti selesainya ya kurang lebih nanti 1 jam lebih sedikit. Kalau kalian fokus nanti akan cepat selesai ya. Tidak usah mainan chat ya. Ya, kita sudah mulai belajar. Silakan duduk yang baik, diperhatikan. Monggo Bu Arin. Saya dulu cek suara saya masuk. Masuk Bu. Oh, saya dulu Bu. Oke, ya tak siapkan. Saya dulu atau jenengan? Derek saya. Kalau saya ya nggak apa-apa ini Kak. Atau saya dulu aja Bu, PAI dulu aja pripun. Oke, siap. Ya, silahkan. Ini baru. Ya. Silahkan disiapkan ya PAI-nya, modul PAI. Assalamualaikum. Halaman berapa, Bu? Hari halaman berapa ya? Sudah buka. Saya nggak bawa modul PAI ya? Oh, saya juga. Langsung share screen aja. Oh iya, langsung share screen mawon, Bu. Tentang ya, anak tentang sholat ya, tentang sholat ketika sakit. Terlihat belum share screen-nya Bu Arin? Sudah. Hari ini kita mau belajar PAI terlebih dahulu. Belajarnya tentang sholat ketika sakit. Kalau kemarin berwudu ketika tidak ada sakit. Oh ya. Oh ya, oke, kita akan belajar PAI ya. Kemarin tadi sudah disampaikan Bu Arim bahwa kemarin kita belajar tentang tayamum ya. Ketika di situ tidak ada air, maka kita bisa menggantikannya dengan tayamum. Nah, setelah itu kita lanjutkan seri selanjutnya yaitu sholat ketika sedang sakit. Bahwa kalian tahu sholat itu adalah merupakan salah satu cara bagi hamba Allah ya untuk berhubungan dengan Allah. Berarti sholat itu adalah merupakan cara kita ya, cara kita berhubungan dengan Allah. Dan itu hukumnya wajib ya, kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat. Oke, lanjut Bu Arim. Halaman berapa? Oh, disimak dulu ya share screen-nya ini. Disimak dulu. Nah, ketika kita melakukan sholat, itu hukumnya wajib dan di sini kita akan mempelajari sholat dalam keadaan sakit, misalnya dalam keadaan
perjalanan atau peperangan, yaitu seorang muslim itu harus wajib tetap melakukan sholat. Nah, jika yang kita bahas adalah ketika sakit. Jadi di sini jika sakitnya itu tidak bisa berdiri ya, tidak bisa berdiri, itu bisa kita lakukan dengan duduk, berbaring, dengan bacaan yang sama. Nah, sholat bagi yang tidak mampu untuk berdiri, yang pertama itu tetap berniat ya, berniat karena Allah di dalam hati kalau kita akan sholat. Bahwa ketika setelah niat kita akan melakukan takbiratul ikram, yaitu kita membaca Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ikram kita lanjutkan ya kedua tangan bersedekap dengan kita membaca doa iftitah, doa Al-Fatihah, dan di situ juga doa surat-surat pendek. Setelah takbiratul ikram, ketika sudah membaca doa iftitah tadi, kita lanjut dengan ruku ya. Ruku itu dengan cara membungkukkan badan. Bacaannya juga sama seperti kita sholat. Terus di situ kita lanjutkan iktidal ya. Iktidal itu kembali duduk seperti semula. Duduk di awal ya, bacaannya juga sama. Nah, terus dilanjutkan sujud seperti seorang berdiri. Ya, itu jika mampu berdiri kita sujud seperti biasa ketika kita sholat dalam keadaan sehat. Itu gerakannya sama. Dan di situ dilakukan hingga salam. Ya, sampai dengan salam. Bacaan juga sama. Oke, lanjut Bu Arim. Nah, di sini sholat bagi orang yang tidak mampu berduduk ya, tidak mampu duduk berarti yang pertama bisa dilakukan dengan berbaring, yang kedua dengan telentang ya. Ada dua cara kalau sakitnya itu tidak mampu untuk duduk. Nah, perhatikan bahwa di situ ketika dalam keadaan berbaring itu adalah dengan cara miring ya, posisinya itu miring, tidur berbaring tapi miring. Itu badan menghadap ke utara, kaki di selatan, miring menghadap kiblat ya. Miring menghadap kiblat. Nah, setelah itu dilakukan rukuk dan sujud. Karena itu tidak bisa berdiri, maka melakukannya adalah dengan anggukan kepala ya, anggukan kepala, atau kalau anggukan kepala itu tidak bisa digerakkan, itu bisa dengan kedipan mata ya, kedipan mata. Terus di situ ya, dengan kedipan mata, dengan isyarat ya kalau kita melakukan rukuk dan sujud. Nah, yang kedua tadi ketika tidak mampu untuk berdiri itu adalah telentang. Telentang di situ adalah kepala di sebelah timur, kedua kaki di barat. Jadi telentangnya itu menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat. Sama seperti tata caranya kita dahului dengan niat ya, niat karena Allah, karena kita akan melakukan sholat. Jadi ketika niat itu dilanjutkan takbiratul ikram, Allahu Akbar seperti itu. Terus membaca surat iftitah, Al-Fatihah, dan surat-surat pendek. Dan ketika di situ karena dengan posisinya telentang ya, tidak bisa mengangguk, tidak bisa mengedipkan mata juga, itu diperbolehkan menggunakan hati ya, dalam hati ketika kita mau niat itu. Nah, jadi itu tadi penjelasan tata cara sholat bagi orang sakit. Jadi ada dua ya, yang sakitnya tidak mampu berdiri, terus tadi
karena tidak bisa untuk, ketika tidak mampu berdiri. Terus yang kedua dilakukan dengan berbaring dan telentang ya. Bahwa kalian tahu apa yang dapat disimpulkan di sini, bahwa sesulit apapun kita harus tetap melakukan sholat ya. Jadi misalnya kita diberi musibah ya, diberi cobaan, diberi ujian yang berupa sakit, yang di situ tidak bisa sholat seperti ketika orang sehat, dan kita bisa melakukan dengan berbaring maupun telentang. Karena apa? Sholat itu adalah merupakan suatu kewajiban kita bagi seorang muslim. Jadi jangan sekali-kali ya kita semua untuk meninggalkan sholat itu adalah dosa yang besar ya. Jadi bagaimanapun dalam keadaan apapun kita tetap harus melaksanakan sholat. Dari situ mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Oh sudah. Nggak ada pertanyaan ini? Enggak. Oh tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Bu Retno yang bertanya ini berarti. Ya? Oh ya. Siap ya. Nah, Bu Retno mau bertanya. Tadi ketika bagi orang sakit itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan dengan cara apa saja? Tidur. Oh, dengan cara tidur berbaring ya berarti. Berbaring dan duduk. Ya, berbaring dan duduk. Bahkan bisa tentang ya ketika tidak mampu untuk duduk. Oke, sip, hebat. Nanti bisa kalian pelajari ya tata caranya, bisa dibaca juga. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan atau besok waktu ketika PTM bisa ditanyakan sama Bu Arim atau Bu Retno. Oke, mungkin itu dulu Bu Arim, ada tambahan? Bu, ini nanti dipraktekkan enggak? Bu Retno mau tanya. Yang mau tanya tuh berapa? Oh, ada yang mau bertanya. Di chat apa gitu sebentar. Enggak kok, bersuara kok tadi. Iya. Siapa yang ingin bertanya tadi? Oh ya, Mbak Aira. Gimana Mbak Aira? Bu Retno, Yap. dipraktekkan enggak pas secara itu yang sholat itu? Oh, yang sholat tidak usah dipraktikkan, tetapi kalian paham ya, maksudnya tahu cara-caranya, tata caranya. Ya, tata caranya apa saja itu harus tahu, harus paham. Bisa dibuka halaman 17, Bu. Sudah mengambil modul saya. Bisa dilihat halaman 17. Oke. Coba anak-anak dibuka halaman 17 yang modul mapel yang warnanya hijau. Yang modul mapel. Ini Pak Bu. Halaman 17. Ini Pak Bu. Ya, betul. Ya, Mas Aziz betul, Mas Dafa betul. Ya, bukunya seperti itu. Halaman berapa, Bu? Halaman 17. Halaman 17. Ya, sudah dibuka? Sudah. Bu. Nah, Sholat saat sakit apa, Bu? gimana? Sholat saat sakit. Ya, di situ sholat saat sakit. Ya, halaman 17. Betul. Ya, Bu. Bu, ini bukan, Bu. Bu, ini bukan, Bu. Ya, yang modulnya hijau ya. Ya. Ya, betul. Mas Novi betul. Ya, warnanya hijau. Nah, di situ sudah dijelaskan. Bu. Ya. Nah, betul, Mbak Danis betul itu ya. Halaman 17. Nah, coba perhatikan di dalam buku.
Bahwa kalian tahu ya, Allah itu memberikan keringanan kepada orang sakit agar tetap melaksanakan sholat ya. Bahwa di situ ada hadis Rasulullah, pernah penyakit wasir menimpaku. Lalu aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat. Maka beliau menjawab, sholatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu, maka duduklah. Dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nanti bisa kalian lihat di halaman 18 dipelajari lagi. Di situ ada gambarnya cara melakukan sholat bagi orang sakit. Nanti setelah Zoom kalian bisa memperhatikan gambar-gambar tata cara sholat di halaman 18. Nah, di halaman 19, hikmahnya apa? Ya, hikmah sholat bagi orang sakit itu apa? Yang pertama itu bahwa kita menyadari kemurahan yang diberikan oleh Allah ya. Allah itu sayang kepada hambanya. Ya, ketika sehat, ketika sakit itu kita masih bisa dan harus melakukan sholat dengan cara yang dimurahkan, diringankan ya, diringankan oleh Allah. Terus hikmah yang kedua bahwa mendekatkan diri kepada Allah saat sakit ya. Jadi kita itu sakit pun harus mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang ketiga, kita juga mensyukuri nikmat kesehatan ya. Bahwa sehat itu bisa jadi itu adalah suatu rezeki. Jadi itu adalah suatu musibah supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Terus yang keempat, hati menjadi lebih tenang ya. Jadi ketika hati menjadi lebih tenang jika kita melakukan sholat itu tentunya hati kita tenang ya. Beda ketika kita belum sholat, wah saya belum sholat perasaannya itu tidak tenang, kemerungsung ya. Tahu nggak kemerungsung? Tahu. Yang jelas kita selalu diingat-ingat untuk segera melaksanakan sholat. Terus yang kelima bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, dicintai oleh Allah bahwa kita itu melakukan sholat itu Allah itu bahwa sayang kepada kita. Kita masih diberi kesempatan, masih diingatkan untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang keenam itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, bahwa sholat itu adalah merupakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita juga lebih dekat ya, lebih dekat dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, perasaan kita, hati kita, batin kita itu merasa dekat dengan Allah. Jadi perasaannya tenang ya, perasaannya tenang. Ya. Coba di situ ada ayo berlatih ya, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1 coba di situ. Benar apa salah? Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Masya Allah sudah dikerjakan ya. Salah. Bu, sudah selesai. Ya, coba kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, sholat saat sakit menyebabkan lama sembuhnya dari sakit. Betul apa salah itu? Salah. Ya, betul. Salah ya, jawabannya adalah salah. Sholat saat sakit menyebabkan lama sembuhnya. Justru ketika kita sholat, itu insya Allah kita segera disembuhkan, disehatkan lagi oleh Allah. Karena kita di situ berdoa ya, meminta ya. Berdoa, meminta. Halaman berapa, Bu? Halaman 19. Karena di situ kita meminta kepada Allah supaya segera diberi kesembuhan. Jadi jawabannya adalah salah.
Itu jawabannya salah. Terus yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk tetap sholat saat sakit. Benar apa salah? Benar. Ya, betul. Jawabannya adalah benar. Bahwa tadi Bu Retno sudah menyinggung bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun ya. Ya. Terus yang ketiga, Rian sakit demam, kepalanya juga pusing untuk berdiri dan duduk. Rian sholat dengan cara berbaring. Benar apa salah? Benar. Ya, betul, hebat, benar jawabannya. Jadi dalam keadaan apapun, sesulit apapun keadaan kita harus tetap melakukan sholat. Ya. Betul ya. Yang B-nya sekalian enggak, Bu? Oh, yang B, boleh. Yang B, apa yang kamu lakukan jika mengalami peristiwa berikut? Apa yang kalian lakukan? Misalnya ya semoga sehat semua ya. Tetapi ketika kita diberi ujian sakit, apa yang kalian lakukan? Apakah tetap sholat? Tetap. Ya, harus tetap melaksanakan sholat. Terus bawahnya, hari ini kamu sakit perut dan tidak dapat berangkat sekolah. Ketika bangun dari tempat tidur, perutmu terasa sangat sakit. Kemudian terdengar azan zuhur, tetapi rasa sakit pada perutmu belum sembuh. Apa yang kamu lakukan? Nah, misalnya ketika kita tidak berangkat sekolah, dari bangun tidur perutnya terasa sakit, terus mendengar azan zuhur, sakitnya masih belum sembuh. Nah, apa yang kalian lakukan? Yang akan aku lakukan adalah bertayamum dan segera melakukan sholat dengan cara berbaring. Oh ya, sip. Bertayamum berarti enggak untuk mengambil air wudhu, itu berarti tidak kuat ya jawabannya? Iya, Bu. Oh, berarti sakit sekali gitu ya. Kalau memang tidak kuat untuk mengambil air wudhu, melaksanakan wudhu, itu boleh bertayamum dan kita melakukan dengan cara berbaring sholatnya. Oke, sip, hebat. Tadi siapa yang menjawab ya? Yang jawab siapa, Mbak Naura? Iya, Bu. Oh ya, sip. Berarti kesimpulannya, sesakit apapun, kita harus tetap sesulit apapun keadaan kita tetap harus melaksanakan sholat. Semoga kita selalu ingat Allah ya dalam keadaan apapun. Kita berdoa bersama-sama ya. Oke, terima kasih. Nanti kalian habis Zoom bisa mencermati gerakan-gerakan di halaman 18. Dibaca-baca saja ya. Bu Retno itu di mana ya, Bu? Oh, Bu Retno di sekolahan ini. Oh. Ya. Oke. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Sambil kalau ada waktu sambil dibaca-baca lagi biar ingat ya gimana? Oh, ngerjain halaman berapa? Yang PAI kan kita sudah mengerjakan tadi halaman 19 ya. Tidak di foto, Bu. Tidak usah, tadi kita sudah mengerjakan bersama-sama. Tidak usah difoto. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin PAI-nya Bu Retno cukupkan dulu. Besok kalau masih ada pertanyaan bisa kita selesaikan ya waktu PTM atau bisa WA Bu Retno atau Bu Arim. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Retno akhiri, kalau ada tutur kata yang salah minta maaf ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai Bu Arim. Oke, terima kasih semua. Ayo semangat teman-teman. Ya, silahkan kalau mau minum dulu boleh. Minum ya, bukan makan. Minum dulu boleh. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya, tematiknya. Kita memakai buku yang baru. Wow. Pakai tematik yang baru, Bu. Tapi kita belum sampai mengerjakan. Cuma Bu Ari mau apa namanya? Kan sudah siap semua? Sudah nggak ada yang pengen minum lagi? Oke semuanya. Anak Solih? Siap. Solih. Mbak Bangun nggak berangkat? Ya, sambil makan ya, Bu Arim tadi bukannya untuk minum bukan makan. Ya, kalau makan samaan nanti temennya kepengen. Boleh. Kontrol Dian. Ya, Kontrol Mbak Dian. yang lain sudah pakai seragam yang belum pertemuan belum pakai seragam ya. Yang mau pakai baju bebas itu kalau kegiatan di sekolah, karena kalau di sekolah kita belum boleh seragam. Oke, udah siap semuanya? Are you ready? Yes, I am Baru ya, Bu. ready. Yes, I am ready. Ya, kalau sudah ready berarti teman-teman siap mendengarkan. Suaranya semuanya dimatikan, videonya yang dinyalakan. Video yang dinyalakan. Jadi Bu Arim biar bisa melihat kalian memperhatikan atau tidak, atau malah Bu Arim ditinggal bubuk, atau Bu Arim ditinggal pergi, nanti nggak ketahuan. Silahkan kameranya semuanya dinyalakan. Yang dimatikan adalah speakernya. Oke, nanti kalau mau bertanya dinyalakan. Tapi saat Bu Arim berbicara, tolong tidak bermain cat dan tidak menyela pembicaraan Bu Arim. Oke? Ya, Bu Arim mau mencoba share screen. Nanti kalau sudah terlihat anak-anak ada yang menyalakan mic-nya untuk menjawab. Sudah terlihat? Sudah. Alhamdulillah. Kali ini UP ketiga kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, di UP ketiga ini kita mau ngapain sih, gitu ya? Nah, kita mau ngapain? Nah, ternyata di sini kita mau belajar tentang tentang hak dan kewajiban kita yang berada di rumah. Nanti proyek akhirnya kalian akan membuat video dengan tema berbakti kepada orang tua. Jadi kalian nanti mau ngevlog kayak orang-orang ini yang YouTuber gitu ya, durasinya tidak lama. Insya Allah nanti Bu Guru carikan maestro. Maestro itu guru untuk membimbing kalian bagaimana cara ngevlognya nanti ya. Nanti kalau sudah pada tahap mengkolaborasi, insya Allah nanti akan dicontohkan, kita panggilkan maestro. Oke, alur apa saja yang akan kita lalui? Seperti biasa, ada 7 alur, yaitu yang pertama mengagumi, kedua menghayati, ketiga meneliti, keempat merealisasi, kelima mengkolaborasi, keenam mengaktualisasi, dan ketujuh adalah memberi. Oke, kita bahas tahap yang pertama yaitu mengagumi. Nah, di tahap mengagumi ini nanti kita akan belajar tentang Quran surat Al-Luqman ayat ke-14. Nah, di situ artinya kita itu diperintahkan
oleh Allah itu untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di situ nanti kita akan belajar apa saja tanda-tanda kebesaran Allah, ada apa saja yang kita lakukan kepada kedua orang tua, terus kita juga bakti apa yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua. Oke, selanjutnya yaitu di tahap menghayati. Nah, di tahap menghayati ini nanti kita akan mengagumi Allah sebagai Sang Pencipta di bumi ini. Jadi kita yang sudah diciptakan Allah, makhluk paling sempurna, kita itu di dalam rumah mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tua kita. Ibu kita yang sudah melahirkan, kedua orang kita yang sudah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, kita harus merasa bersyukur. Makanya kita harus tahu apa kewajiban dan apa juga hak yang bisa kita tunaikan di dalam rumah. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tahap meneliti. Nah, meneliti apa ya di sini? Nanti anak-anak pada tahap meneliti ini kalian bersama kedua orang tua akan mencari mencari atau berdiskusi tentang pentingnya kewajiban dan hak kalian berada di rumah. Kewajiban orang tua di rumah ngapain, kewajiban anak di rumah ngapain, terus sebaliknya hak apa yang bisa kalian terima, hak apa yang diterima oleh kedua orang tua kalian. Nah, di situ nanti anak-anak akan berdiskusi dengan kedua orang tua. Nah, sehingga nanti orang tua bisa memposisikan hak dan kewajibannya dengan baik kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Anak-anak juga bisa mengadakan atau memenuhi kewajiban dan hak di rumah juga dengan baik. Nah, kewajiban apa mungkin? Kewajiban menghormati kedua orang tua, berkata baik, menyayangi kedua orang tua, seperti itu ya. Terus tahap selanjutnya yaitu tahap yang keempat, yaitu tahap apa? Merealisasi. Nah, kalian tadi di tahap meneliti sudah mencari tahu apa sih hak dan kewajiban kalian di rumah. Nah, di tahap merealisasi ini kalian akan mengetahui bahwa ternyata Allah itu sangat sayang kepada kita. Ternyata Allah itu sudah mengirimkan kedua orang tua kita dengan membimbing kita, menyayangi kita dengan sepenuh hati. Makanya kita di sini harus bersyukur kepada Allah. Nah, terus selanjutnya tahap yang kelima itu kolaborasi. Nah, di mengkolaborasi ini, anak-anak sudah mulai merancang. Kalian pengen membuat video vlog seperti apa? Mungkin ya, contohnya, memijit kedua orang tua. Judulnya seperti itu. Apa yang ingin kalian lakukan? Di rancangan ini kalian mungkin akan mempraktekkan cara memijit ayah sepulang kerja. Terus kalian sambil ngobrol, sambil bercanda, memijit ayah karena kecapean pulang kerja, seperti itu. Terus selanjutnya di tahap mengaktualisasi ini, kalian sudah mempraktekannya. Jadi kalian sudah mulai membuat videonya. Nah, di sini contohnya ya, tadi kan rancangannya anak-anak membuat video tentang memijit orang tua. Bakti kalian itu adalah memijit orang tua. Jadi di situ kalian jangan lupa mengucapkan salam dan mengenalkan diri. Umpama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Irawati, kelas 3 Bina SDIT Ibnu Masud. Saya akan berbakti kepada kedua orang tuaku, khususnya kepada ayahku, yaitu aku ingin memijit ayahku yang sepulang kerja capek. Nah, di sini aku memijit ayahku. Nah, kalian terus mempraktekkan memijit ayah, ya. Terus kalau sudah
Dengan kalimat penutup, demikian teman-teman bakti saya kepada kedua orang tuaku. Teman-teman juga jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua ya, supaya disayang Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu contoh saja. Nanti anak-anak bisa yang lain, mungkin membuatkan teh, membantu ibu memasak, menyapu, mengepel, bisa dikembangkan sendiri bersama kedua orang tua kalian. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap memberi. Jadi video yang sudah dibuat tadi, nanti diminta tolong kepada kedua orang tua untuk diedit dan di-share di media sosial. Boleh di Facebook, boleh di IG, boleh di status WA. Dan jangan lupa videonya juga karena untuk penilaian dikirimkan kalau Mina ke Bu Arim, ke yang Arafah ke Bu Retno. Nah, seperti itu tahapan kita di belajar kewajiban dan hak. Jadi di sini ditekankan kita akan belajar bersama-sama tentang apa saja kewajiban kita terhadap kedua orang tua dan kewajiban hak apa yang bisa kita minta kepada kedua orang tua. Nah, oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Aku, Bu. Tadi ada yang mau tanya. Saya, silahkan. Ayu Safira, Ayu dia. Inara, panggilnya siapa ini? Mbak Sasa panggilannya. Malah Mbak Sasa. Nama panjang-panjang, panggilannya Sasa. Oke, apa Mbak Sasa? Videonya maksimal durasi videonya berapa? Bisa 5 atau 7 menit. Mungkin 5 menit sudah cukup ya, karena cuma mempraktekkan sedikit gerakan, ya cuma mencontohkan saja. Itu membuat videonya masih besok kalau sudah tahap mengkolaborasi ya. Jadi nanti akan ada perintah di modul. Jadi tidak habis tiba-tiba membuat membuat vlog itu enggak, karena besok ada tahapan mengamati, menghayati, meneliti dan seterusnya. Nanti pokoknya videonya ada di grup anak-anak, grup paguyuban. Jadi anak-anak ada di paguyuban. Tidak hari ini ya membuatnya. Oke. Sudah jelas Mbak Sasa? Ya, siapa? Sebut nama. Mbak Zizi, Bu. Oke, Mbak Zizi. Bu, udah ada pengumuman belum? Itu harus, Pak, Bu. Itu harus Mbak Zizi. Nah, sebentar Bu Ari menjawab Mbak Zizi dulu. Tadi yang bertanya soalnya Mbak Zizi. Oke, Mbak Zizi tadi tanya harus kok. Iya, itu nanti harus seperti tahapan sebelumnya. Kalian kemarin belajar dari sapu. Kalian membuat apa proyeknya kemarin? Membuat pot dari barang bekas, membuat tempat dari bekas. Itu harus karena nanti penilaiannya masuk ke rapot. Oke? Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tidak. Sebut nama. Sebut nama. Asma. Oh ya, Mbak Asma silahkan. Jadinya tugasnya apa, Bu? Oh, tugasnya apa? Tugasnya yaitu yang pertama tadi PAI, mendengarkan tentang tata cara sholat ketika sakit. Terus tugas yang kedua yaitu penjelasan tentang 7M atau pembelajaran kita tentang kewajiban dan tugasnya itu mendengarkan. Kalau belum paham bertanya, tugasnya itu. Bu. Siapa lagi? Sebut nama. Sebut nama. Ya. Ardan. Ya, Mas ada pengumuman belum di paguyuban? Ya belum. Itu kan tugasnya masih besok lagi. Tugasnya hari ini kan nge-Zoom. Tugas hari ini nge-Zoom bersama Bu Retno tentang PAI dan tematik. Tugasnya yang itu nanti setiap hari ada kalau itu cuman nanti ini rencana tidak sekali belajar tahap apa? Kami Aku mau tanya.
Ya, siapa lagi yang bertanya silahkan. Aku pakai headset, jadi kamu nggak bisa dengerin aku. Ya, silahkan sebut nama. Apa pertanyaannya? Bahas hari ini nggak usah difoto, cuma tinggal BTG doang. Ya, betul. BTG dan duha bagi yang belum. Ya, sebut nama. Zizi. Lagi. Ngirimin di YouTube toh. Apanya? Ngirimin videonya. Oh, besok ada penjelasan lagi. Kalau ini kan baru rencana. Besok akan ada dijelaskan, akan didatangkan guru vlog juga. Belum sekarang. Tunggu baik. Tunggu ada pengumuman bukan Bu? Ya betul, karena nanti akan kita undangkan guru untuk vlognya juga biar kalian cara berbahasanya, cara mengungkapkannya itu nanti bisa bagus di depan kamera. Enggak hari ini. Bukan suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang? Masuk? Ada? Oh, berarti tempatnya yang susah sinyal. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Jangan dulu, tidak. Tidak? Jangan dulu. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak Emang ada ini pertanyaan, perhatikan Bu Arim dulu. Emang ini benar. Untuk hari ini, kalian BTI. Apa yang ikut Zoom? BTI. Terus besok pagi, hari Jumat, masih memakai modul lama. Anak-anak Hari Jumat. anak-anak Suaranya hilang. Hari Jumat besok Bu berangkat. hari Jumat besok pagi, anak-anak masih memakai modul lama. Tidak sekolah, tapi di rumah BDR masih memakai modul yang lama. Anak-anak yang kemarin bukunya masih di Bu Arim, akan Bu Arim fotokan. Jadi yang dikerjakan cuma nanti jawabannya saja. Tidak usah ditulis soalnya bagi anak-anak yang kemarin bukunya masih di Bu Arim. Jelas? Ya, oke. Nggak masuk, Bu? Masuk, Bu. Jelas Nggak kok, boleh. cuma teman-teman Bu Arim ulangi lagi. Bukunya masih memakai buku yang lama ya. Kelas 3 Mina yang bukunya masih di Bu Arim, nanti Bu Arim fotokan. Cuma dikerjakan, dijawab soalnya saja, tidak usah ditulis. Soal tidak usah ditulis, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Arim kembalikan ke Bu Retno. Dari Bu Arim kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini modulnya yang ini bukan. Terima kasih Bu Arim atas penjelasan. Ya, modul baru yang itu Mbak Naura. Tapi besok masih pakai modul lama. Terima kasih Bu Arim penjelasan unit plan yang ketiga ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu Zoom pada pagi hari ini ya. Oke. Oh ya. Oke. Mau sesi foto dulu, silakan anak-anak dengan kameranya dihidupkan ya. Bu, punya Mas Ataya error. Oh, punyanya Mas Ataya error ya, nggak apa-apa. Apa tuh? Punyamu bisa enggak? Susah ya nyopot. Alah.
baterai. Siapa itu? Ini lanjut. Terima kasih Bu Arim. Oke, Bu Retno berpesan ya, tolong tetap melaksanakan sholat yang sholatnya sudah 5 waktu, diistiqomahkan ya, selalu dilaksanakan. Yang sholat duhanya masih bolong-bolong, silahkan untuk disempurnakan lagi, dirutinkan lagi ya. Siap ya, sanggup ya? Ya. Insya Allah sanggup. Ya, pernah cukupkan. Dari Bu Arim juga sudah cukup. Mari dengan duduk yang bagus. Duduk yang bagus ya. Kalau berdoa ya, jangan disambi-sambi. Penutup majelis. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta. Beretno cukupkan dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Retno. Kalau ada salah dari Bu Arim dan Bu Retno, kan ya. Ya. Sudah selesai. Dadah. Sudah Bu Retno, makasih.